Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Fania, NIM 18351. Ingin menjelaskan tentang pengertian atau konsep dasar mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini kita akan membahas yaitu apa itu pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian administrasi dalam pengertian secara harfiah, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri kata ad administrate. Kata ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada, dan kata ministre sama dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan dalam bahasa Inggris. To administer berarti pula mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Jadi, kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, pengertian pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Selanjutnya, pengertian tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik dan tenaga kependidikan Pasal 39 yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan lainnya, orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya seperti wakil, kepala urusan umumnya, pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contoh, kepala urusan kurikulum. Yang kedua, tata usaha adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi institusi tersebut. Bidang administrasi yang dikelolanya adalah administrasi surat menyurat dan pengarsipan, administrasi kepegawaian, administrasi peserta didik, administrasi keuangan, serta administrasi inventaris. Laboran adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat-alat dan bahan-bahan di laboratorium. Pustakawan, pelatihan ekstrakurikuler, dan petugas keamanan. Selanjutnya, proses administrasi PTK. Yang pertama, manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan yaitu rangkaian kegiatan menata tentang kependidikan, mulai dari merencanakan, membina, hingga pemutusan hubungan kerja agar dapat menyelenggarakan secara efektif dan efisien. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang dimaksud manajemen kepegawaian PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Yang kedua, pengadaan tenaga kependidikan. Rekrutmen pengadaan adalah suatu proses kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada, ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Sumber pegawai dapat dari lembaga itu sendiri, internal, dan dari luar, eksternal.
Internal lembaga artinya pegawai yang akan mengisi lowongan jabatan itu ditarik dari pegawai yang telah ada dalam organisasi bersangkutan. Rekrutmen dengan cara ini merupakan usaha pengembangan karir, promosi jabatan dalam lingkungan kerja yang sama, promosi mutasi untuk kenaikan jabatan perpindahan kerja ke unit kerja lainnya. Perekrutan dari dalam, internal, perlu memperhatikan informasi tentang kualifikasi pegawai. Format kualifikasi berisi informasi tentang catatan prestasi pegawai, latar belakang, pendidikan, dan dapat tidaknya promosi. Cara ini mempunyai beberapa keuntungan, antara lain meningkatkan moral, kegairahan kerja, prestasi kerja, dan lain-lain. Selanjutnya, pengangkatan tenaga kependidikan. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh menteri, menteri lain atau pimpinan lembaga non-departemen dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang bukan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, penempatan tenaga kependidikan. Prinsip dasar penempatan dan penugasan pegawai adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut, yaitu the right man of the right place, di mana harus memperhatikan bidang keahlian yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Perwujudan penempatan yang tepat pada jabatan yang tepat baik akan membawa hasil yang baik bagi lembaga. Menurut Peraturan Perundangan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Nomor PP Nomor 13 Tahun 2002, bahwa pengangkatan dan penempatan harus memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan di mana akan mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, analisis maupun metodologi pelaksanaan tugas dalam jabatannya. Selanjutnya, kesejahteraan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu tunjangan khusus. Tunjangan khusus yaitu terbagi atas 3. A. Tunjangan khusus jenjang pendidikan menengah adalah tunjangan yang diberikan kepada guru jenjang pendidikan menengah sebagai penghargaan atas dedikasi dalam melaksanakan tugas daerah khusus. Yang kedua, tunjangan khusus ditunjuk untuk mewujudkan amanat undang-undang guru dan dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat. Besaran dana tunjangan, jumlah dana tunjangan bagi guru PNS dan guru bukan PNS yang telah diinpasing adalah setara 1 kali gaji pokok, dikenakan pajak penghasilan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah dana tunjangan khusus bagi guru bukan PNS (GBPNS) yang belum inpasing adalah sebesar 1.500.000 per bulan, dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, tunjangan fungsional. Program tunjangan fungsional dibayarkan kepada guru PNS dan non-PNS baik sekolah negeri maupun swasta. Berdasarkan data dari Setdijen PMPTK, jumlah guru nasional sebanyak 2.304.613 guru yang tersebar di 33 provinsi. Pembayaran tunjangan fungsional besarnya berdasarkan golongan 2, 3, dan 4. Untuk guru non-PNS diberikan subsidi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 17 mengamanatkan pemerintahan daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Di samping ini, juga memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud oleh di atas, dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, tunjangan profesi.
Program tunjangan profesi dibayarkan kepada guru atau sertu yang telah memiliki sertifikat atau sertifikasi pendidik setelah melalui uji kompetensi oleh lembaga yang berwenang. Besarnya tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok guru pada tingkat pangkat atau golongan dan masa kerja guru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 Pasal 16 menjelaskan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud kepada guru PNS dan non-PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tingkat. Masa kerja dan kualifikasi yang sama, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud di atas dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi persyaratan akademik sebagai guru sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang kedua, memiliki 1 atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi guru oleh Depdiknas. Yang ketiga, melaksanakan tugas sebagai guru tetap yang diangkat oleh pemerintah daerah atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan bertugas sebagai guru tetap pada satuan pendidikan dengan beban kerja minimal 24 jam tatap muka dan 40 jam tatap muka per minggu pada satu atau satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah. Yang keempat, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain dimaksud dalam huruf C. Yang kelima, mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki. Yang keenam, terdaftar pada SIM PTK, SIM NUPTK pada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota maupun Ditjen PMPTK sebagai guru tetap pada satu satuan pendidikan. Cuti PTK. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pemberian cuti adalah dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani. Yang pertama, dasar hukum. A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil. Keputusan bersama 3 Menteri Cuti Bersama, Surat Edaran Nomor SE-3559-MK.1-2009. Jenis-jenis cuti. Cuti yang pertama, cuti tahunan, merupakan hak PNS termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus dalam 1 tahun. CPNS hanya berhak atas cuti tahunan kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan selama menjalankan cuti tahunan PNS yang bersangkutan TKPKN. Penggunaan cuti tahunan. Yang pertama, penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 hari kerja. Yang kedua, cuti bersamaan tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat tugas tetap menjadi hak cuti tahunan PNS. Yang ketiga, cuti tahunan yang terdiri 6 hari kerja atau kurang tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan. Yang keempat, cuti tahunan yang tersisa lebih dari 6 hari kerja harus dimintakan penangguhan oleh PNS atau CPNS kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti agar penangguhan tersebut dapat dilaksanakan di tahun selanjutnya. Yang kelima, pejabat yang berwenang dengan memberikan cuti dapat menangguhkan cuti tahunan paling lama akhir bulan Desember tahun berjalan. Yang keenam, cuti tahunan yang tersisa digabungkan penggunaannya dengan cuti tahunan yang sedang berjalan. Saat diambil untuk paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan dengan 24 hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan apabila cuti tahunan tidak diambil secara penuh dalam beberapa tahun. Yang ketujuh, pengajuan permohonan cuti tahunan yang tersisa digabungkan penggunaannya dengan cuti tahunan yang sedang berjalan harus mencantumkan jumlah cuti tahunan yang tersisa di cuti tahunan pada masing-masing tahun yang bersangkutan. Yang kedelapan, tanpa adanya persetujuan penangguhan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, lamanya cuti tahunan yang dapat diambil dalam tahun yang sedang berjalan menjadi paling lama 18 hari kerja.
B. Cuti besar. Hal cuti besar merupakan hal PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. PNS yang akan atau telah menjalani cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan, jabatan, dan tidak memperoleh TKPKN. Penggunaan cuti besar. Yang pertama yaitu PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun. Yang kedua, cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban agama seperti persalinan anaknya. Yang keempat, apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan dan keperluan lainnya sesuai pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti. Yang ketiga, PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya selama melaksanakan cuti tahunan. Yang keempat, PNS yang akan atau telah menggunakan cuti bersama berhak untuk cuti bersama. Cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelumnya digunakan cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin untuk pertama, kedua, dan ketiga, dan cuti karena alasan penting. Cuti sakit. Hak cuti sakit merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Penggunaan cuti sakit yang pertama yaitu PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan kedokteran rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Yang kedua, PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 atau tahun atau 6 bulan dan telah aktif kembali bekerja, berhak atas cuti bersama, cuti tahunan pada tahun yang berjalan, dan cuti tahunan yang tersisa sebelum digunakan cuti sakit, cuti besar, cuti bersalin, dan selanjutnya, cuti bersalin merupakan hak PNS dan CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Cuti bersalin yang digunakan oleh PNS wanita yang persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan menjadi PNS. Yang pertama, PNS yang telah menggunakan cuti bersalin berhak atas cuti-cuti lainnya. 2. PNS wanita dapat diberikan cuti besar untuk persalinan anak. Yang keempat, apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan. Yang ketiga, PNS wanita yang akan telah menggunakan cuti besar untuk persalinan anaknya. Yang keempat, tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan. Yang keempat, PNS wanita yang akan telah menggunakan cuti bersalin berhak atas cuti lainnya. Yang kelima, PNS wanita dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anaknya. Yang kelima, dan seterusnya. Yang keenam, PNS wanita yang telah menggunakan cuti di luar tanggungan tersebut berhak atas. Yang pertama, cuti bersama. Yang kedua, cuti tahunan pada tahun yang berjalan, dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti di luar tanggungan negara. Yang ketiga, cuti besar setelah kerja kembali paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. Yang keempat, cuti sakit. Yang kelima, cuti karena alasan penting. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.